Anda kan sudah jadi YouTuber ya. Ini ada pertanyaan yang gampang. Kapan sih berdirinya YouTube? Nah, ya. Tak kasih lagi satu. Cepat ini. 2000. Nah. Berarti Nah ini kita seperti hidup di Indonesia kan harus tahu kemerdekaannya tanggal berapa. Tadi namanya terbalik. Iya. Ya? Namanya terbalik. Yang balik siapa ya? Tadi namanya keliru. Ya, berarti yang keliru yang masang loh, bukan saya loh. Ya, oke. 2005. 2005. Dia ngacung dulu gitu loh. Namanya siapa? Jawet Karim. Heeh. 2005, subscribe-nya 3 miliar. Oh itu. dia malah melakukan dosi udah bisa. Iya. Iya. Oke. Jawabannya kan yang penting berusaha. Karena berusaha harus dapat penghargaan. Oke. Iya ya. Iya. Saya salut, semangatnya ini luar biasa ini, ya, luar biasa ini. Saya nggak tahu sebentar lagi ada apa ini Mas Lulu. Nah ini kelihatannya Mas Lulu ini kan ini. Ya, jadi berdirinya tahun 2005. Lanjut Mas. Siapkan Google Chrome. Wah. Jisi-jisian pokoknya. Ya ini kita coba mulai masuk ke materi, agak serius dikit ini ya. Tapi nanti masih ada hadiahnya lagi, jangan usah khawatir ya. Jadi sebelum kita bicara YouTube yang kategori teknologi era 40, kita bicara mundur dulu. Sak durunge ana YouTube iki apa biyen, kan ya? Sehingga Anda paling tidak tahu logikanya. Jadi kalau sekarang Anda naik mobil mewah, itu dulunya sebelum ada mobil apa kan gitu. Maka dimulai dari kuda, nah, ada sepeda dan macam-macam ya. Nah, maka kalau sekarang naik mobil kok penak, bisa bayangkan dulu kayak apa kalau udah ada mobil ini kan begitu ya. Oke. Sekarang Anda bisa pakai HP dengan penaknya, pakai video call. Dulu sebelum ada HP gimana? Masih pakai surat perantau, ngirim kurir. Tolong sampeino pesanku ning nggone bocah iku ya, sampeino lah gitu. Kan begitu ya. Ya. Oke. Lanjut Mas. Nah ini. Jadi ada 3 media sebelum ada internet. Bicaranya YouTube itu di bawah internet ya. Jadi dulu ada radio. Kalau radio ya digemari orang-orang tua dulu, kenapa? Orang buta huruf pun bisa mendengar radio. Sandiwara radio zaman dulu. Dulu dikenal sandiwara radio. Ya. Apa? Salah satu cerita. Pelet. Terus tutup tim ular. Terus? Ya, terus Misteri gunung berapi. Ah, Terus yang Papa itu, tersanjung. Siap. Ya. Dulu ada namanya butir-butir pasir di laut. Siap ya. Oh. Masih jumpai nggak Pak ya? Oke. Oke. Cek, nanti ada lagi. Nanti kalau ada pertanyaan, tangannya gini dulu ya. Jawabnya gini dulu, udah seperti ini. Oke. Jadi kita bicara radio. Jadi zaman itu radio ini juga bersaing. Apa yang dipersaingkan? Modulasi. Nah ini mungkin agak teknis. Dulu ada radio AM dan FM. Kalau orang di desa-desa AM. Ya, bedanya apa? Kalau FM itu suaranya udah stereo. Kalau AM tidak. Tapi AM itu sampai ke sawah-sawah nyambung. Suaranya hilang-hilang tapi nyambung ya. Kalau FM tidak bisa. Nah dulu masih radionya pakai baterai. Nah, ya. RRI lah, Betul. Itu kayak maknya ini ya. Itu kalau beli radio di toko bisa dikembalikan lagi. Kan dia ngomong, "Iki radio apa, Pak? Iki radio Philips." Kan ya, dibawa pulang, disetel di rumah, Radio Republik Indonesia. Jadi radio Philips malah dia kembalikan lagi. Jadi bukan Republik tapi Ricky Blik namanya, Ricky Blik. Jangkauan pemancar juga menentukan. Jadi ada radio itu hanya sak kecamatan saja. Keluar udah putus. Tapi ada yang sak kabupaten, ada yang satu provinsi, ada yang nasional. Nah itulah persaingannya. Jadi yang modalnya besar, dia bisa bikin pemancar di mana-mana supaya pendengarnya lebih banyak. Terus kualitas suara. Jadi kadang-kadang kita tidak mau dengarkan radio itu karena suaranya kemersek. Terus ini lagu-lagu ini jelas ya. Terus ada kecakapan penyiar. Jadi penyiar itu ya digandrungi loh dulu. Jadi penyiar ya, kadang ditunggu. Nek jam sakmene iki penyiare
Padahal nggak tahu cantik apa enggaknya, nggak tahu dia, tapi suaranya penak. Suaranya penak. Terus dulu orang sering kesepian, kalau sudah jam 12 malam itu tidak ada radio, tutup semua, mati, ya kan? Tapi tiba-tiba ada satu radio yang on air 24 jam, maka semua orang muter di situ. Ini kelebihannya ya. Ini saya cerita ini supaya gini. Jenengan ini juga harus nanti punya sesuatu kelebihan. Jadi kalau sama semua itu akan tergusur dengan alam. Ya, harus. Nah, nanti bagaimana cara meningkatkan kelebihan atau menemukan kelebihannya, ya. Itu, nah, radio tadi membuat program siaran. Tujuannya apa? Dia cari segmen pendengar. Ada radio yang khusus anak-anak muda, ada yang orang-orang tua. Lagu-lagunya beda. Kalau anak-anak muda kan lagu pop. Kalau orang-orang tua nyetel wayang kulit, semalam suntuk ya. Nah, keroncong ini yang belum makan, nanti keroncongan ya. Nah, tujuannya apa kalau dapat pendengar banyak? Supaya dapat iklan. Jadi radio itu meraih pendengar terbanyak. Tujuannya juga dapat iklan. Pemasang iklan jadi yakin, aku nek pasang ning radio iki sing ngrungokno wong 1000. Nek ning kene mok 200. Nah, itu sama dengan YouTube Anda itu. YouTube Anda dihargai karena banyaknya subscriber kan atau viewernya tadi kan. Nah, ya sama sebenarnya. Anda ini sudah memulai bisnis seperti halnya pemilik radio. Cuma enaknya kan modalnya tidak perlu besar. Kalau dulu orang bikin radio itu kan perlu bikin tower ya toh, terus bikin gedung, rekrutmen penyiar ya. Nah, kembali lagi Anda harus mulai familiar dengan bahasa iklan. Jadi jangan sampai Anda kok opo iklan itu loh. Padahal Anda digaji karena ada iklan. Karena YouTube Anda dipasangi iklan itulah akhirnya ada uangnya. Oke. Nah, begitu juga surat kabar. Surat kabar juga terjadi persaingan. Jadi ada Kompas, ada Jawa Pos dan lain-lain. Dia bersaing, ya. Dia bersaing sesama surat kabar. Terus Mas, dia juga berebut pembaca. Tujuannya apa? Ya nyari iklan. Jadi kita ini, kenapa kok saya ngomong? Ini Diva terbit setiap minggu 3.200 eksemplar. Supaya yang masang termasuk Mbak Mia, bayangkan Pak sing Blora tok berapa Pak? Kan 3.200 kan termasuk yang di luar kota. Yang di Kabupaten Blora 2.200. Maka iklan ini dibaca oleh 2.200 orang di Blora. Itu kalau satu koran dibaca satu orang. Kan bisa jadi di rumah dibaca 3 orang, istrinya baca, anaknya baca. Kalau ditaruh di kantor kelurahan bisa dibaca 5 orang. Maka di situ keuntungan pemasang iklan karena dibaca. Nah, terus televisi juga sama. Jadi televisi mulai RCTI, Antv ya. Nah, semua ini juga bersaing. Mereka juga bersaing. Ya, terus nah, dia berebut segmen pemirsa. Tujuannya apa? Ya mencari iklan. Kalau ada TV tidak ada iklannya, sebentar lagi tutup. Dulu ada kok televisi yang tutup ada dulu. Dulu kalau nggak salah channel apa ya? TV 7 atau yang pernah ada terus ada terus digabung sama TV lain. Itu karena pemilik lama udah bangkrut, nggak bisa biayai. Ya, karena operasional TV itu mahal. Operasional perusahaan televisi satu hari itu bisa 100 juta. Nah kalau udah ada iklannya, dia keluar 100, besok 100, besok 100. Berapa miliar, akhirnya berapa triliun yang dikeluarkan. Karena apa? Mendatangkan seorang artis untuk tampil di studio televisi, ya kan? Itu ada yang 1 jamnya 50 juta. Itu artis yang kelas atas. 1 jam. Padahal satu hari itu televisi menampilkan berapa artis. Belum reporternya dia yang di lapangan. Dia harus dilengkapi dengan kendaraan, dengan peralatan, nginep di hotel. Nah, tujuannya nyari iklan. Ya, Mas? Nah, 3 media ini bersaing. Jadi koran itu ya bersaing nyari iklan, TV ya nyari iklan, radio nyari iklan. Nah, kadang-kadang saling menjatuhkan mereka. Saling menjatuhkan. Kata yang perusahaan koran, ojo nonton TV terus, matamu kabur nanti. Itu bahaya loh, radiasi televisi itu bahaya. Nah, sama. Ojo ngurungono radio itu bohong, gitu. Itu ini radio penyiar ngomong pakai jas padahal dia pakai celana pendek. Kan kita nggak tahu, nggak kelihatan, kan seperti itu. Nah, kalau koran ini memang lebih fleksibel, tapi masalahnya terbatas jumlahnya. Jadi kalau satu desa yang langganan cuma 2,
ya cuma 2 orang yang baca, kan begitu. Lanjut Mas. Ya. Nah, ini persaingan antar media. Ya. Jadi tadi kita bicara sebelum ada internet. Sebelum ada internet ya sudah seperti itu. Nah, hari ini sudah ada internet. Maka ditambah lagi selain 3 tadi ditambahi 1 media digital yaitu internet. Ya, jadi internet itu sejajar dengan ini tadi. Kalau ini pakai frekuensi radio, ini frekuensi televisi yang UHF atau VHF itu. Nah, kalau ini pakai percetakan. Jadi ketambahan 1 namanya internet. Jadi biar ini dulu, YouTube ini sajane agamanya melu sopo ya, melu internet, ya. Persaingan di era digital ini, jadi hampir semua media mainstream tadi, media mainstream itu media tradisional, jadi koran, TV, radio itu tradisional. Ya. Karena ada internet, ya dia tidak diam. Tiga-tiganya masuk internet, maka sekarang ada koran punya website. Sekarang siaran radio bisa live streaming, jadi penyiar radio itu bisa kita lihat pakai HP sekarang. Penyiar radio, ya, bisa interaksi. Kalau yang tidak bisa ngikuti teknologi, dia akan mati. Ada radio tutup, ada surat kabar tutup, ada televisi yang tutup. Sekarang televisi juga begitu, dia harus mengikuti era internet. Sekarang ada TV yang masuk YouTube kan gitu. Nah, ada YouTube yang dimasukkan televisi, ada televisi yang masuk YouTube. Nah ini mereka memang ada kepanikan dengan munculnya internet. Saya harus apa? Kalau diam dia mati. Lanjut. Nah ini di era digital, jadi surat kabar ada yang bikin televisi seperti Kompas TV, kan ada ya, Kompas nih bikin TV, tapi dia juga bikin www.kompas.com. Jawa Pos bikin TV namanya JTV, tapi dia juga bikin JPNN, Jawa Pos News Network. Radio juga sama, jadi radio sekarang bikin Facebook, juga bikin layanan online. Jadi sekarang kalau pesan lagu bisa lewat web, bisa juga lewat WA. Ada yang tahu nggak dulu kalau pesan lagu di radio pakai apa dulu?